wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Bisa pada kali ini saya ketemu dengan seorang profesional event organizer, Mas Arif Samsu Arif Manggala. Nah, selamat pagi, Mas. Pagi, Pak Asep. Arif. Siap, Pak Asep. Baik, Mas Arif. Ini kan dari Maret sampai Maret, hampir 1 tahun, beberapa kegiatan, terutama event organizer, itu nyaris Mati suri, Pak. Mati suri. Ya. Dilarang, kemudian ada PSBB juga agak sulit. Bisa diceritakan, Mas Arif, dari Maret sampai sekarang ini kondisi orang yang bergelut dalam event organizer itu seperti apa? Oke. Terima kasih, Pak Asep. Sebenarnya mungkin bukan hanya event organizer aja yang terdampak kepada pandemi ini. Cuman mungkin semuanya lini bisnis dan lain sebagainya kebanyakan terdampak oleh pandemi ini. Begitu juga dengan kami industri event organizer itu juga sangat terdampak sebab izin keramaian dan lain sebagainya tidak keluar. Betul. Padahal salah satu syarat untuk menyelenggarakan acara event tentang keramaian itu ya izin, harus mengantongi surat izin dari pihak yang berwenang, kepolisian, kemudian instansi pemerintahan, seperti itu, perizinan. Nah, karena kami ini sudah tidak diizinkan, ya otomatis kami memang saat ini menunggu. Betul, menunggu. Artinya menunggu kebijakan dari pemerintah untuk memberikan solusi. Nah, inilah yang sementara ini diperjuangkan oleh teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di pusat. Kami sering mengadakan Zoom meeting, kami sering mengadakan webinar untuk berkomunikasi. Sebab memang dampaknya sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke ini bisnis yang seperti kami yang jalankan ini memang mati suri, Pak. Ada data nggak jumlah organisasi event organizer seluruh Indonesia ini? Sebab begini, kalau data sih ada, Pak. Cuman memang kami ada komunitas-komunitas yang terbagi, tapi semuanya sama lah. Tujuannya adalah mendorong pemerintah untuk untuk memberikan regulasi, memberikan peraturan yang mungkin yang diharapkan menjaga semuanya, menjaga kami sebagai penyelenggara, menjaga masyarakat atau penonton yang datang ke acara yang kita selenggarakan. Jadi sebenarnya kami menunggu itu regulasi tersebut. Kalau kita hitung dari Maret sampai sekarang, ada nggak event yang dilakukan? Alhamdulillah, meskipun seperti ini, kondisi seperti ini, saya kebetulan saya dan tim di kota kecil ini, di Pekalongan ini, kami berusaha untuk mencari, Pak. Ya, 1-2 event kami ada. Kami menyelenggarakan gathering dengan protokol kesehatan, kami menyelenggarakan event-event activation dengan standar protokol kesehatan. Ya, sebenarnya masih ada, cuman memang porsinya sedikit sekali, Pak. Kalau kemarin yang sebelum pandemi kami hampir setiap weekend itu tidak pernah libur, waktunya orang libur kami bekerja, waktunya orang bekerja kami mengerjakan report dan lain sebagainya. Nah, ya pinter-pinter bagi waktu lah. Tapi semenjak pandemi ini, kalau misalkan sebelum pandemi ini ada 100 event, setelah pandemi ini berapa event? Ya paling sekitar sekarang tinggal 10%-an, Pak. 10%. Iya. Jadi setahun kemarin seandainya kita 100 event, ya paling tahun yang 2020 ini 10 event, Pak. Itu pun event event kecil yang nggak perlu perizinan ke instansi. Artinya activation, door to door, seperti itu, Pak. Betul. Bisa nggak dicontohkan dulu itu jenis eventnya ini seperti apa, kemudian skala orang yang datang itu berapa? Oke. Kami terakhir sebelum pandemi di 2019 akhir kami menyelenggarakan event Bisnet Festival. Kita ini title-nya kita ini aja. Kami menyelenggarakan event festival. Kami menyelenggarakan event festival dengan bintang gestar artis nasional, didatangi oleh sekitar 12.000 orang. Nah,
hal-hal yang seperti itulah yang memang mungkin dikhawatirkan. Kami pun juga sebagai event organizer, kami menyadari bahwa sebenarnya semuanya itu yang lebih penting adalah keselamatan. Keselamatan dari kami, keselamatan dari penonton yang mengunjungi event kami. Itu memang kami lebih fokus ke sana. Makanya kami saat ini kami dilarang untuk menyelenggarakan acara, menyelenggarakan aktivitas, ya kami menyadari itu. Iya. Kalau ada event yang menggunakan protokol kesehatan, itu maksimal sampai berapa orang dan gimana? Saat ini sih memang ada semacam apa namanya semacam peraturan lah, Pak. Ya, peraturan ini memang yang kita tunggu sebagai event organizer untuk menyelenggarakan acara ini. Jadi dari Kementerian Parekraf ya sendiri memberikan jadi kalau seandainya kita menyelenggarakan acara itu dengan prokes yang maksimal, ya itu akan kita jalankan lah. Apa yang diminta oleh instansi, oleh pemerintah itu akan kita laksanakan lah. Kami sebenarnya welcome kok terhadap hal-hal yang seperti itu, Pak. Toh memang ini untuk kebaikan kami bersama, untuk kebaikan pengunjung yang hadir di festival kami. Ada pengalaman nggak event dengan protokol kesehatan tertentu dan dilaksanakan? Kemarin pas waktu gathering bank di Pekalongan, bank nasional BUMN, betul, perbankan, kami menyelenggarakan dengan prokes ini. Tapi indoor ya? Tapi indoor, betul. Berapa orang yang hadir? Waktu itu yang hadir dari komunitas perumahan, pengembang perumahan, RAI, Apernas dan sebagainya. Itu sampai sekitar 60 undangan, Pak. 60 orang, jaraknya berapa meter antar? Jaraknya 1 meter dari satu orang ke satu orang, betul. Betul, ruangannya gede tetapi isinya sedikit. Kecil, iya sedikit. Ruangannya besar, ruang ininya yang datang ya dibatasi hanya 60 orang. Betul. Tapi eventnya akhirnya skalanya kecil ya? Event memang saat ini semenjak pandemi ini eventnya tidak ada yang event yang besar mengumpulkan banyak orang itu tidak ada, Pak. Jadi eventnya skala kecil, virtual. Kemudian ada beberapa contoh event yang dijalankan sembari nonton di dalam mobil seperti itu ada. Tetapi ya rasanya taste-nya kurang, Pak. Biasanya kita nonton itu sambil teriak-teriak dan sebagainya. Kalau nonton di dalam mobil sambil melihat kayak gitu rasanya kurang. Iya, kayak mainan gitu. Iya. Saya pernah dengar ini event balap sepeda tapi virtual. Betul. Saya kemarin bantu teman juga dari bantu teman pas waktu 17 Agustus kemarin dalam rangka HUT RI itu kami juga bantu pelaksanaan event virtual itu, membuat map gitu, bendera Indonesia, tema-tema kemerdekaan. Ya kurang, Pak. Budgetnya kurang. Gimana ya? Sepedaannya di mana? Sepedanya di kota masing-masing, di tempat masing-masing. Jadi di shoot sama kamera sendiri atau gimana? Bukan, kita menentukan tema. Kita setiap orang yang mendaftar itu bisa menentukan tema. Temanya apa? Jadi sembari bersepeda mereka bikin map kayak gitu. Bentuknya apa nanti jadinya bentuknya apa? Itu yang di-share ke kita. Kita memilih. Jadi hasil map itu yang diserahkan. Betul, iya betul. Jadi dari hasil map itu diserahkan, nanti kita pilih mana yang sesuai dengan tema yang kita angkat seperti itu. Itu yang menentukan pemenangnya. Berarti ini sih nggak puas ya? Nggak terasa olahraga ya kalau gitu ya? Sebenarnya terasa olahraga tetap terasa, Pak. Karena mereka melakukan aktivitas bersepeda. Betul, goes tetap. Tetapi kan jadi goesnya itu tidak barengan bersama-sama gitu, sendiri-sendiri di tempat masing-masing mereka. Dari Sabang sampai Merauke itu mereka melakukan sepedaan sendiri-sendiri. Dalam mapnya itulah nanti yang akan dikirim ke kita panitia seperti itu. Cuman kurang. Nggak kurang greget kayak gitu. Iya. Saya dengar kirim surat ke Presiden Jokowi. Sebenarnya gini, Pak. Kami sebagai pelaku industri kreatif di event organizer ini menyadari lah. Kami menyadari bahwa memang dampak ini bukan hanya kita aja yang merasakan. Hampir seluruh dunia merasakan. Cuman kami pun juga tidak boleh
berputus asa. Artinya kita tidak boleh berputus asa. Memang kondisinya seperti ini. Cuman harapan kami dengan mengirim surat kepada Pak Presiden, kami semuanya mencoba di media sosial masing-masing, kami mengirimkan ini ke Pak Jokowi. Harapan kami sih dari pejabat, dari pemangku kekuasaan ini memberikan jalan lah, artinya memberikan jalan kami. Sebab kayak kami ini bukan hanya event organizer aja yang terdampak, turunan pekerjaan di event organizer kan banyak, Pak. Kita ada orang panggung, kita ada artis, kita ada MC, kita ada sound system, kita ada lighting, kita macam-macam, banyak yang sekali yang sekarang sementara yang terlibat di situ, ya akhirnya sekarang tidak berpenghasilan, Pak. Kami tidak berpenghasilan, ya teman-teman yang ada di bawah turunan kami juga tidak berpenghasilan, Pak. Dan itu ribuan, bahkan ratusan ribu, Pak. Itu semua terdampak. Itu di satu lini bisnis seperti kita. Masih ada lini bisnis yang lain. Semuanya terdampak juga, Pak. Betul. Berapa poin yang diajukan ke Pak Jokowi? Nanti di ujung ini kami akan membacakan biar mungkin ini sebagai suatu bentuk bahwa kami ini mendukung apa yang disyaratkan oleh pemerintah. Betul. Apa yang diinginkan oleh pemerintah dan oleh kami. Kami artinya tidak membangkang untuk kok peraturan seperti ini. Kami menyadari bahwa ujung ini adalah keselamatan. Buat apa ada keramaian tapi kalau nggak selamat seperti itu loh, Pak. Jadi intinya ini kami adalah keselamatan ya bagi kami pelaku dunia event organizer, bagi pengunjung kegiatan yang kita lakukan, Pak. Kan vaksin sudah dilakukan. Betul. Dan harapannya pertengahan tahun ini hampir mungkin nggak semua ya, 80% ini sudah divaksin. Gimana harapan terhadap vaksin? Nah, ini mungkin momentum bagus buat kami. Dengan sementara ini pengalaman yang biasa kita lakukan, kami bisa mengkampanyekan ini kepada masyarakat luas. Kami bisa membantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan semacam edukasi bahwa vaksin ini harapan kita bisa membantu mengurangi penyebaran virus ini. Nah, kami dengan pengalaman yang sudah kami punya, itu kami bisa bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman, bahwa vaksin ini memang tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, Pak. Harapannya yang mengkampanyekan vaksin ya teman-teman dari event organizer aja kan? Tidak. Jadi kami bersinergi. Kami berbarengan dengan pemerintah, kami berbarengan dengan stakeholder yang lain untuk memberikan informasi bahwa mengkampanyekan vaksinasi ini. Bahwa harapan kami dengan adanya vaksin ini penyebaran bisa kita putus, Pak. Seperti itu. Ini tahun 2021 ini kalau harapan dari para pelaku event organizer ini seperti apa? Harapan kami sih dengan teman-teman semuanya, kegiatan event organizer, kegiatan pengumpulan massa itu bisa segera dibuka kembali. Dengan catatan kami akan menerapkan protokol kesehatan. Kami akan mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita berkumpul boleh, tapi tetap jaga jarak, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang maksimal. Sebab itulah kunci mungkin saat ini untuk kita berkreasi lah. Artinya kami mencoba untuk membantu pemerintah agar supaya lini bisnis di tempat kami bisa berjalan kembali. Kalau di Kota Pekalongan dan sekitarnya ada berapa event organizer? Di Pekalongan dan sekitarnya ada beberapa event organizer yang mungkin aktif, dan semuanya sama. Sementara ini ya yang seluruh Indonesia juga mengalami hal ini, ya di kota kecil seperti yang di Pekalongan ini juga akan terdampak, juga mengalami seperti itu.
Betul. Kalau ada data misalkan ada 5.000, 10.000 orang yang terlibat kan, wah Pak ini 10.000 orang ini bisa-bisa nggak makan loh Pak, gitu kan, akan mudah untuk memberikan pernyataan kepada para pemangku kebijakan ya, dan harus diperhatikan. Betul. Sementara ini sebenarnya contohnya sangat jelas Pak ya, sangat jelas. Jadi biasanya teman-teman yang musisi-musisi Pekalongan ini yang reguleran di kafe, yang reguleran di apa namanya di event-event biasanya seperti itu mereka sekarang semuanya juga pada menganggur. Kafenya nggak boleh buka ya? Kafe mungkin tetap ada, tetap buka. Cuman memang mungkin ada batasan-batasan, ada batasan-batasan jamnya buka, seperti itu. Dan kegiatan live musik juga sementara ini agak berkurang. Nah inilah biasanya teman-teman yang satu hari, yang musisi-musisi Pekalongan ini biasanya satu minggu itu 3 sampai 4 event. Bahkan sekarang 1 bulan belum tentu ada. Itu terjadi di kota Pekalongan yang kecil. Yang di artis nasional lah. Kita bicara artis nasional. Artis nasional juga seperti itu Pak. Sama saja. Yang biasanya mereka di weekend itu tidak pernah ada jadwal kosong, ini malah jadwalnya kosong terus. Seperti itu. Baik, ini waktunya tinggal 3 menit, mungkin bisa dibacakan. Siap. Kepada Bapak Presiden Jokowi ya. Siap. Ini yang membahas semua ini ya. Tingkat nasional. Betul. Jadi kami ada teman-teman dari komunitas yang DPP di Dewan Perwakilan Pusat di Jakarta sana memberikan semacam rumusan untuk ke surat ke Pak Jokowi. Oke, kita bacakan Pak ya. Yang mulia Bapak Presiden yang kami hormati, bulan ini setahun lalu Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Sejak itu kehidupan kita tak pernah lagi sama. Kita terpaksa beradaptasi dengan mode pasif. Bertahan dari virus dan kematian, dari keputusan dan pesimisme hingga kekecewaan dan hasrat saling menyalahkan. Setelah setahun berlalu, ternyata banyak yang mampu bertahan. Kita semua berhasil bertahan sejauh ini. Bisa menyaksikan dimulainya vaksinasi, dan dari sanalah kita bisa melihat terang penting untuk merespon momentum ini dengan langkah terukur. Caranya dengan menggerakkan sektornya sebagai bagian penyelesaian pandemi dan dampak-dampaknya. Sejak Maret tahun lalu hingga kini, kami menghentikan keramaian demi melindungi kesehatan masyarakat. Kini tibalah saatnya kami terlibat lebih aktif menyelesaikan pandemi lewat pengalaman, kapasitas, dan jejaring yang kami miliki. Kami ingin memulai lagi apa yang sangat ingin kami mulai dengan kehati-hatian. Tergesa-gesa akan membuat terang yang mulai tampak bisa padam kembali. Karena kecerobohan, pengalaman melewati pahitnya bulan-bulan paling kritis pandemi menjadi bekal untuk menyikapi momentum dengan kepala dingin. Hiburan memang penting, tapi kami sadar tak ada yang lebih penting selain keselamatan. Kami memang ingin sektor kami bisa berjalan kembali. Namun kami tahu bahwa kami tidak boleh egois, sehingga wajib mengintegrasikan kerja-kerja kami dengan agenda penyelesaian pandemi. Kami memiliki jejaring personal yang punya kapasitas mempengaruhi pengikutnya. Untuk itu, merancang dan mengelola aktivitas kampanye vaksinasi. Seiring makin berlimpahnya pasokan vaksin, padu padan antara event kecil, sedang, dan besar dengan agenda vaksinasi, masyarakat menjadi mungkin bisa terrealisasi. Beri kami kepercayaan memutar lagi roda industri kreatif secara bertahap. Kami siap menjalankan CHSE, penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada cleanliness, kebersihan, health, kesehatan, safety, keamanan, dan environment sustainability, pelestarian lingkungan, yang telah disiapkan oleh Kemenkraf, dan kami bersedia diaudit jika itu terlaksana. Reputasi kami selama ini salah satunya terbentuk oleh kenyamanan dan keselamatan penonton atau publik saat menikmati apapun bentuk dan skala kegiatan kami. Dengan rendah hati, kami menawarkan diri memanfaatkan pengalaman tersebut untuk mendukung agenda pemerintah menuntaskan pandemi dan dampak-dampaknya, baik dampak kesehatan maupun pada dampak kesenian dan budaya.
Ini kami tembuskan kepada Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kepala Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Saiful Huda, kemudian Bapak Menteri Kesehatan RI, kemudian Bapak Ketua Satgas COVID-19 Nasional dan Pemangku Kebijakan se-Indonesia. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa direspon, didengar oleh pihak yang terkait dan bisa direalisasikan. Amin, amin. Siap. Baik, Pak Arif, ini waktu yang terbatas, hanya 20 menit. Siap. Terima kasih atas kehadirannya. Oke. Bisa demikian perbincangan saya dengan Bapak Arif. Mudah-mudahan pihak-pihak terkait bisa mendengar rekomendasi dari profesional event organizer. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.